Saudara, hari ini kita sama-sama sedang merayakan Hari Reformasi ya. Jadi kita ingin belajar sama-sama satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-15. Ada satu pembicaraan Tuhan Yesus pada saat itu, Matius pasal ke-15. Mari kita melihat dari Alkitab kita. Matius pasal ke-15 ayat 1 dan seterusnya. Saya membacakan untuk kita sebagian-sebagian, karena saudara ini ada dua pendengar nantinya. Yang pertama adalah Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata apa? Ayat kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi saudara bayangkan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sedang bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Apa yang diperhatikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan bagaimana Tuhan Yesus waktu menjawab? Mari kita perhatikan ayat ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, berarti orang Farisi dan ahli Taurat ini, Yesus bilang begini ayat ketiga, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Saudara, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat? Jadi yang jadi pusat perhatian waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat sedang bertanya kepada Yesus, yang dilanggar apa bagi mereka? Jawaban adalah adat istiadat nenek moyang. Oke? Perilakunya apa? Perilakunya adalah mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi value-nya apa, perilakunya apa, itu yang disoroti oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah sekarang Yesus jawab terbalik justru. Oke, kata Yesus ayat ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tuhan Yesus sorotinnya apa? Perintah Allah. Nah tapi kita lanjut dulu sampai ke bawah lagi sebentar. Ayat keempat. Sebab Allah berfirman. Apa yang Allah berfirman? Mari kita baca sama-sama ayat keempat, 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jadi jelas kata Tuhan Yesus bilang, ini firman berkata begini ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat kelima sekarang, tetapi kamu berkata, jadi ada firman Tuhan tapi ada versinya mereka, ayat kelima. Maka Yesus bilang versinya kamu bilang begini, tapi barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Kata siapa itu? Kata mereka. Jadi Yesus waktu mendengar pertanyaan tentang, mereka bertanya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang, perilakunya adalah tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus mengkontraskan dengan pertanyaan, kenapa kamu kalau gitu melanggar justru perintah Allah demi adat istiadat? Perilakunya apa? Jelas firman Tuhan bilang, hormati ayahmu dan ibumu, bahkan siapa yang mengutuki dihukum mati. Tetapi kamu justru bilang kepada bapak dan ibunya bahwa apa yang ada padaku, ayat kelima, dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan persembahan Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak. Dari mana itu? Dari mana muncul orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya? Lalu Yesus kasih kesimpulan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi apa? Demi adat istiadatmu sendiri. Berarti bagi orang Farisi dan ahli Taurat mana yang lebih tinggi?
Mana yang lebih penting? Adat istiadat atau firman Allah? Bagi orang Farisi dan ahli Taurat jawabannya adalah adat istiadat. Maka tidak aneh waktu mereka mendatangi Yesus, yang mereka bawa adalah, soroti adalah perilaku tentang melanggar adat istiadat. Kenapa? Karena mereka sudah tanpa sadar maupun disadari, itu adalah dia punya core value. Itu adalah mereka punya mindset, itu adalah mereka punya worldview. Bahwa cara berpikirnya adalah adat istiadat ini penting dan ini harus menjadi sesuatu yang menjadi core value. Maka waktu murid-murid Yesus tidak hidup di dalam core value ini, mereka tegur. Nah, Yesus bilang, no. Justru pertanyaan sekarang, kenapa kamu jadikan itu yang paling tinggi? Bahkan kamu sampai melanggar firman Allah demi adat istiadat. Maka bagi Yesus mana lebih tinggi? Mana yang seharusnya dipegang? Firman Allah dong. Betul gak? Clear bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau mendasari core value-mu ada di adat istiadat, yang engkau akan bentur. Karena engkaulah justru yang akan melanggar firman Allah demi itu. Oke, Yesus sambung lagi. Ayat ke-7 sekarang, ini kata-kata yang keras, maka Yesus bilang begini kesimpulannya. Ayat ke-7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu 8:9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nanti ayat ke-10 sebelum kita baca, pindah pendengar, karena ayat 10 muncul istilah, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Nanti kita akan bahas bagian kedua itu, ayat 10 dan ke bawah. Tetapi sekarang Yesus sedang berjumpa dan fokus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sedang justru bertanya, entah nadanya menegur atau sekedar bertanya ya. Tetapi ada nuansa itu kemungkinan. Nah sekarang Yesus waktu mendengar itu, maka Yesus mengembalikan pertanyaan dengan pertanyaan. Karena waktu mereka bertanya, jelas mereka membawa core value apa, maka menunjuk perilaku apa. Nah Yesus langsung mengcounter, kalau begitu pertanyaannya adalah, kenapa kamu malah menyingkirkan yang seharusnya jadi core value demi kamu punya core value? Mengapa kamu justru melanggar firman Allah demi adat istiadatmu? Mana yang lebih penting sekarang? Apakah firman Allah lebih penting atau adat istiadatmu? Maka untuk orang Farisi, Yesus menjelaskan dengan tuntas bahwa ada firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu justru bilang begini, kamu melanggar firman Allah demi adat istiadatmu. Dan untuk itu Yesus memberi satu kesimpulan bahwa kamu adalah orang yang munafik. Saudara, ini kalimat tajam sekali. Waktu Yesus menyelidiki orang-orang Farisi ini, bukan hanya sampai kepada cara berpikir mereka, bukan hanya sampai kepada core value mindset mereka, tetapi Yesus masuk sampai ke dalam, yang lebih dalam daripada sekedar pikiran yang muncul. Dari mana pikiran itu muncul? Pikiran itu muncul, Tuhan Yesus bilang, engkau munafik. Munafik bukan sekedar masalah pikiran, tetapi Yesus langsung mengkontraskan lebih dalam apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesus bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Apanya yang jauh? Hatinya jauh daripadaku. Bagi Yesus, pembicaraan dengan orang Farisi dan ahli Taurat bukan sekedar pembicaraan tentang mindset, bukan tentang core value saja, tapi masuk lebih dalam, bahwa Yesus melihat ini sebuah kemunafikan karena ini muncul dari hati yang beda sama bibir. Bibirmu memuliakanku, tetapi sesungguhnya hatimu tidak. Maka bagi Yesus, waktu melihat bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, mereka munafik. Bagi Yesus ayat 9 berkata, mereka beribadah kepadaku, tetapi kalau ajaran tidak dilakukan, hanya lakukan perintah manusia, maka itu percuma.
Maka saudara, Yesus sedang melihat kepada orang Farisi dan ahli Taurat dan berkomunikasi dengan mereka, dan Yesus berkata, kalau engkau bawa cara berpikirmu dan hatimu seperti itu, maka izinkan. Yesus juga berkata dengan jujur, sesungguhnya kamu adalah orang yang munafik. Karena lebih dalam daripada sekedar cara berpikir, ada di dalam hatimu, bahwa engkau seolah-olah sedang memuliakan Allah dengan bibirmu, tetapi hatimu sebenarnya tidak, jauh. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak. Dan mereka bukan sedang beribadah melakukan ajaran Tuhan, tetapi sekedar melakukan perintah manusia. Maka bagi Yesus itu percuma. Nah saudara, sekarang pembicaranya jadi meluas karena Yesus ayat ke-10, saya baca dulu sampai selesai, nanti kita bahas beberapa poin penting. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Maka sekarang Yesus yang tadinya berbicara hanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus jadikan kesempatan ini kumpulkan orang banyak. Jadi sekarang ayat ke-10 ke bawah, kita harus menyadari ini bukan hanya pembicaraan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang tadi hanya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Jadi mereka yang masih memiliki hati, pikiran yang masih terkotak-kotak, bahkan meletakkan seperti itu, maka Yesus memberikan mereka satu gambar mereka orang munafik dan percuma. Maka kalau di antara kita masih ada yang seperti itu, betul-betul harus refleksi diri, harus bercermin betul. Apakah kita termasuk dalam golongan orang Farisi dan ahli Taurat atau bukan? Nah, kalau bukan, sekarang Yesus mengumpulkan orang banyak. Maka bagian kedua, ayat ke-10 ke bawah, ini adalah pembicaraan kepada orang banyak, bukan hanya untuk orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat ke-10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, apa itu ayat 11? Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jadi waktu Yesus bicara, murid-murid bilang, aduh Tuhan Yesus itu jadi batu sandungan buat orang Farisi. Lalu Yesus tapi jawabnya apa? Ayat 13. Baca sama-sama ya, ayat 13 ya, 1, 2, 3. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Murid-murid Yesus bilang, Tuhan Yesus, Tuhan, itu jadi batu sandungan orang fasik, orang Farisi. Yesus bilang, jawabannya adalah, kalau ada tanaman yang bukan ditanam oleh Bapakku, maka justru dicabut sampai ke akar-akarnya. Bukan apa yang kelihatan yang sedang diuji oleh Tuhan Yesus, tetapi apa yang tidak kelihatan yang sedang diuji oleh Tuhan Yesus. Bukan sesuatu yang nampak di luar permukaan seperti bibir yang memuliakan Tuhan, nyanyian-nyanyian dan apapun ibadah yang terlihat, tetapi sampai ke dalam hati, itu yang dilihat Yesus. Bahkan Yesus dengan tajam sekarang karena kepada orang banyak. Dan secara khusus ini murid yang datang bertanya, jadi batu sandungan untuk para orang Farisi. Maka Yesus menegaskan, justru kalau ada tanaman yang bukan ditanam oleh Bapakku, jangan ragu, cabut sampai ke akar-akarnya. Ayat 14, biarkanlah mereka itu. Kenapa? Karena mereka gambarannya, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti apa? Keduanya jatuh ke dalam lubang. Orang buta tuntun orang buta, ya sama-sama nggak tahu ada lubang. Betapa mengerikan kalau orang-orang yang dikasih kesempatan seperti orang Farisi, ahli Taurat yang dikenal sebagai pemimpin agamawi, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan adat istiadat daripada firman Allah dan lebih tajam bagi Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, tetapi hatinya adalah hati yang penuh kemunafikan. Orang-orang seperti ini bagi Tuhan Yesus bagaikan tanaman,
Kalau yang bukan ditanam sama Bapak, sekalian cabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Kalau tidak, orang buta ini akan tuntun orang buta lain dan ujung-ujungnya masuk lubang sama-sama. Sambung lagi. Sekarang ayat 15, lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Petrus bilang, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab ayat 16, kamu masih belum dapat memahaminya. Kira-kira gitu ya. Tuhan Yesus jelasin dong, kira-kira gitu. Kamu belum dapat memahaminya. Oke, sekarang ayat 17, Tuhan Yesus sambung. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Masalah makanan lah ya. Ini masalah natural, fisik. Makan, buang akhirnya. Tetapi, ayat 18, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20 terakhir, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Ini jawaban pertanyaan awal. Pertanyaan awal adalah perilakunya orang Farisi sama ahli Taurat datang, lihat perilaku tentang makan nggak cuci tangan. Iya kan? Teman-teman dapat nggak? Bapak Ibu dapat? Sudah dapat ya pertanyaan itu ya? Berarti yang dilihat fenomena oleh orang Farisi, fenomenanya adalah perilaku yang kelihatan di atas puncak es ini adalah mereka makan tidak cuci tangan. Yang terganggu apanya? Adat istiadatnya. Saudara, entah berapa banyak orang Kristen kalau nggak berhati-hati, ternyata hari ini Yesus bukan hanya mau bicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dia kumpulkan karena pertanyaan orang Farisi ahli Taurat, tapi dijawab Yesus kepada orang banyak. Pertanyaannya muncul di ayat 1, ayat kedua, nanti Yesus jawabnya di ayat ke-20. Tetapi Yesus nggak langsung jawab tentang perilaku. Yesus kalau mau melompati semua pembicaraan proses ini, maka Yesus akan langsung jawab kepada kesimpulan 20. Nggak apa-apa, nggak basuh tangan. Karena bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang masalah. Yang keluar dari mulut itu yang problem. Kira-kira gitu kan. Tapi Yesus nggak sampai ke situ langsung. Karena bagi Kristus bukan tentang jawaban A, lalu jawabannya ini. Tetapi jawaban pertanyaan ini muncul dari mana cara berpikirnya. Nah, bagi Yesus, setiap kali kita memunculkan sesuatu dalam hidup, maka bagi orang tertentu, jikalau dia mengumpulkan harta benda, dia mau punya mobil, dia mau punya rumah, bagi dia punya rumah satu, ukuran segini nggak cukup, tambah segini. Bukan itu yang mau Yesus lihat. Dia tanya, kenapa begitu? Kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh tapi terus marah sama Tuhan, bukan itu yang mau dilihat, tapi kenapa begitu? Kalau orang ada yang mau cari pasangan hidup tapi nggak ketemu-ketemu, tapi setelah ketemu lalu habis pacaran putus, dia marah-marah sama Tuhan, Tuhan bukan cuma mau lihat itu, kenapa begitu? Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang bukan sekedar tertarik dengan perilaku. Bukan. Kita punya Tuhan Yesus yang bukan sekedar tertarik dengan apa yang kita lakukan, yang kita doing. Bahasa Inggris bagus. As a human, kita bukan disebut sebagai human doing. Kalau bahasa Inggris sebut kita as a human being. We are human being. Ada sesuatu yang di dalam yang menentukan siapa kita, bukan tentang apa yang kita lakukan yang menentukan siapa kita. Tapi entah berapa banyak orang yang sendiri tidak menyadari apa yang menjadi being sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, maka dia mulai mengemas dirinya dengan berbagai doing.
Kalau hari ini ditanya, siapakah kamu? Maka mungkin ada yang berjawab, aku adalah direktur perusahaan ini. Itu bukan kamu, itu pekerjaanmu. Lalu tanya lagi, siapakah kamu? Saya mahasiswa di universitas ini tingkat 5. Loh, itu bukan kamu, itu kuliahmu. Jadi kalau ditanya, siapa kamu? Saya suami dari Henny. Loh, itu bukan kamu, itu adalah statusmu. Lalu ditanya lagi, siapakah kamu? Ada yang berkata, saya adalah ayah dari 2 anak, Michael dan Marvin misalnya gitu. Itu adalah statusmu sebagai ayah. Tapi siapakah kamu? Who are you? Saudara, betapa menyedihkan, banyak orang Kristen pun akhirnya waktu ditanya who are you, dia jawabnya tentang what. Bukan tentang who, tetapi tentang what I do. Saudara, beberapa puluh tahun terakhir, waktu saya mulai terus menggali jadi anak Tuhan, mendapati banyak kesempatan untuk ngobrol, sharing, counseling, bertemu dengan orang-orang. Sudah nggak bisa dipungkiri, terlalu banyak orang-orang yang hidup di dalam segala pergumulan, masa lalu yang buruk, penuh kepahitan dan sebagainya. Lalu terpaksa menyembunyikan semua itu di bawah lautan. Maka kalau saudara tahu fenomena gunung es, saudara akan melihat di puncak gunung es itu seperti sesuatu yang kecil yang terlihat. Tetapi bagaimana mungkin bongkahan es itu, waktu kapal Titanic yang besar itu lewat. Saudara bayangkan kapal Titanic yang besar itu, kalau ketemunya sama sebongkah es yang mengapung di sini, apa yang terjadi? Tung, dia lewat dong. Setuju gak? Kapalnya sebesar itu, esnya cuma sekecil itu, dia gini ya, dia goyang dong, betul gak? Tapi apa yang terjadi dalam faktanya? Kapal yang sebesar itu, waktu bertemu dengan fenomena gunung es yang di permukaan, itu fenomena, itu hanya yang tampak. Tetapi apakah betul ini gunung esnya? Jawaban, bukan. Gunung esnya itu ada di bawah lautan yang besar, dalam, sampai ke akar-akarnya di bawah ada itu. Sehingga waktu kapal yang begitu besar lewat pun, waktu dia menghantam gunung es, bukan dia menghantam gunung es menghantam dia. Bagi setiap orang yang tidak menyadari kalau di dalam hatinya penuh dengan kebusukan, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, bagi Yesus, kalau engkau tidak menyadari tentang hatimu, maka engkau terus-menerus reformasi perilaku. Engkau hanya memperbaiki moralitas, sopan santun, kelakuan-kelakuan yang baik yang terlihat, tetapi bukan sesuatu yang mendasar di dalam hatimu. Itu yang harus direformasi oleh Tuhan. Maka sekolah tempat kami melayani di sekolah-sekolah bertahun-tahun. Ini tahun ke-27 saya di sekolahan. Jadi guru, jadi kepala sekolah dan sebagainya. Saudara, berapa banyak guru yang terjebak memperbaiki perilaku, moralitas. Even sekolah-sekolah Kristen yang hanya sibuk untuk memperbaiki perilaku dan moralitas, lalu sibuk dengan mencapai ujian ini, lalu ikut lomba ini, lalu sampai OSN, sampai ujian internasional olimpiade. Kalau nggak hati-hati, hanya mendorong murid, mendorong komunitas, hanya mengejar what you do, what you have, and what you achieve. Hanya mengejar apa yang kau lakukan, apa yang kau kumpulkan, miliki, dan apa yang kau capai. Lalu setiap orang diberikan identitas berdasarkan apa yang dia lakukan, atau yang dia miliki, atau yang dia capai. Dan itu sangat mengerikan. Kalau Kristus Yesus datang di atas kayu salib, hanya membuat supaya kita semakin do something yang banyak, have something yang banyak, achieve something yang banyak, maka Yesus paling salah kasih contoh. Karena dia memiliki segala-galanya, he have everything.
Dan dia tidak perlu achieve apapun karena dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Tetapi dia memilih dunia bukan dari sini untuk naik ke atas, tetapi dari atas dia turun ke bawah. Maka waktu Martin Luther melihat gerakan agama sudah menjadi sebuah legalitas, gerakan agama pada masa itu sudah jadi legalisme yang tanpa nilai-nilai kedalaman Kristus, maka hari itu Tuhan membangkitkan dia untuk menyatakan bukan begini harusnya, bukan begini seharusnya, bukan begini seharusnya. Menjadi anak-anak Tuhan bukan begini seharusnya. Maka hari itu Tuhan pakai Martin Luther untuk mulai menggerakkan apa yang disebut reformasi. Ratusan tahun telah berlalu, tetapi betapa mengerikan kalau itu bukan hanya terjadi pada kelompok agama tertentu pada masa itu, tetapi sekarang juga menjangkiti anak-anak Tuhan, orang-orang yang beragama Kristen Protestan, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Itu mengerikan. Beberapa pertanyaan. Pertama, saudara, kalau kita ditanya bagaimana cara kita mengukur hidup yang berhasil, kita akan ukur pakai apa? Sebagai anak-anak Tuhan, apa kategori anak-anak Tuhan yang berhasil? Dan apa kategori anak-anak Tuhan yang gagal? Renungkan sejenak sebagai anak Tuhan yang darah Kristus dicurahkan untuk menebus kita. Kiranya mereka yang belum pernah percaya kepada Kristus boleh punya kesempatan sungguh-sungguh mendengar Injil dan menerima Yesus dalam hidupnya. Tapi bagi kita yang sudah menerima Kristus, menerima Injil keselamatan itu, Yesus mati di kayu salib, menebus kita dari orang berdosa. Yang Alkitab berkata bahwa segala sesuatu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena upah dosa itu adalah maut adanya. Maka Kristus sekarang mati untuk kita, supaya kita tidak lagi harus menghadapi maut dan kematian kekal itu, tetapi ditebus oleh darah Kristus. Yesus menggantikan kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah yang dibebaskan, menjadi orang-orang Kristen yang dimerdekakan dari setiap dosa kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa kategori anak-anak Tuhan yang berhasil? Dan bagaimana kita akan mengukur anak-anak Tuhan yang gagal? Pertanyaan terakhirnya, apa bedanya anak-anak Tuhan yang berhasil dengan orang-orang yang berhasil tapi bukan anak Tuhan? Saya ulang, 2 pertanyaan pendeknya. Yang pertama adalah, apa bedanya anak-anak Tuhan yang berhasil sama anak-anak Tuhan yang gagal? Apa yang membedakan? Oke? Kalau kita belum pernah pikirkan, ya mulai hari ini kita pikirkan lah ya. Lalu yang kedua adalah, apa bedanya anak Tuhan yang berhasil dan orang berhasil tapi bukan anak Tuhan? Ada bedanya nggak? Saudara menutup bagian ini dengan 2 pertanyaan ini, maka Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Maka, saudara, waktu sekarang kita mulai merenungkan pertanyaannya. Hari ini waktu kita merayakan, memperingati hari reformasi, apakah yang paling penting dalam hidup kita masih adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita capai, apa yang kita doing, having, atau achieving? Masihkah itu jadi patokan? Atau kita mengingat
istilah bahasa Inggris. Kita bukan human doing. Kita dikenal sebagai manusia, sesungguhnya bukan karena human doing. Kita dikenal sebagai manusia, bukan karena human having. Bahkan kita bukan dikenal sebagai manusia, sebagai human achieving. Manusia pada umumnya pakai bahasa Inggris pun menyebut dirinya adalah human being. Sekarang, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, apakah Yesus sedang berbicara kepada kita di dalam hati kita? Untuk mengajak kita untuk refleksi diri. Sudah sampai sejauh mana selama ini kita ikut Tuhan Yesus? Apa yang kita kumpulkan selama ini? Apakah betul kita mencintai Kristus lebih dari segala-galanya? Apakah betul Yesus menyatu dengan hati kita, bukan sekedar di dalam pikiran, di dalam tindakan?